Di sini saya akan menjelaskan tentang integration, expectation, interpolation, dan approximation. Itu yang A, itu integration. Expectation itu didefinisikan dengan F, itu adalah fungsinya itu adalah X kuadrat, dan P-nya itu adalah fungsinya itu 0 min sama dengan 0, SD-nya itu sama dengan 1. Itu karena kita menggunakan integration and expectation, jadinya expectation-nya itu integration function X, dimana fx itu dikali dengan px, min f, in f, in f, value-nya, dan langsung operate hasilnya. Ditemukan hasilnya itu adalah ekspektasinya 1. Lanjutkan dengan interpolasi. Interpolasi itu adalah X yang didefinisikan dengan karakter 1, 2, 3, 4, dan Y-nya itu adalah 1, 4, 9, 16. Dengan interceptnya itu adalah aproksimasi dari X, Y, X out 2,5, dengan di printnya itu hasilnya adalah 2,5, itu adalah 6,5. Dilanjutkan dengan polyfit. Polynomial interpolation itu menggunakan polyfit dengan elemennya itu adalah X, Y-nya itu poly X, 3. Dengan membangkitkan pred value-nya itu adalah predict polyfit, new data frame-nya itu adalah X sama dengan 2,5 seperti yang di atas tadi. Dilanjutkan dengan print nilainya, didapatkan nilainya itu adalah 6,25. Sekian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aproksimasi yang mana ini digunakan untuk menghitung integral dari fungsi yang sulit atau tidak mungkin diintegrasikan secara analitik. Pertama, metode Riemann dengan menggunakan Riemann kiri. Nah, untuk angkanya sendiri, yang pertama, ini dengan menghitung panjang subinterval, lalu menginisiasi jumlah total hasil integral, lalu kode ini digunakan untuk looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Nah, langkah yang pertama dilakukan yaitunya dengan mendeklarasikan fungsi. Nah, di mana di sini fungsinya dengan parameter x dan state-nya 1 per x kuadrat. Nah, lalu fungsi ini digunakan untuk memanggil fungsi Riemann kiri untuk menghitung integral, di mana ketika di run didapatkan hasil bahwasanya Riemann kirinya yaitunya 0,8194 dan fungsi integratnya 0,8 dengan absolute errornya itu lebih kecil dari 1,1 dikali 10 pangkat min 7. Baiklah, selanjutnya Riemann kanan. Nah, untuk Riemann kanan, sama kita menghitung panjang setiap subinterval, inisiasi jumlah total dengan sum, dan looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Lalu mengembalikan nilai total sebagai hasil dengan return sum. Lalu kita mendeklarasikan fungsi untuk integral dengan fungsinya parameter x dan state-nya 1 per x kuadrat. Nah, ketika di run didapatkan hasil bahwasanya Riemann kanannya yaitu 0,7810 dengan akurasinya 0,8 dan errornya kecil dari 1,1 dikali 10 pangkat min 7. Selanjutnya, Riemann tengah. Nah, untuk Riemann tengah, yang pertama dilakukan dengan menghitung panjang setiap subinterval. Nah, lalu dengan menginisiasi jumlah total hasil integral dengan inisiasi awalnya sumnya itu 0 dan looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Lalu selanjutnya kita mengembalikan nilai total sebagai hasil dengan mereturn fungsi sum ini. Lalu langkah yang dilakukan untuk menghasilkan nilai Riemann tengah yang pertama dengan deklarasi fungsi untuk integral. Di mana di sini untuk fungsinya sendiri parameternya adalah x dan menstate fungsinya itunya 1 per x kuadrat. Dengan kita panggil fungsi Riemann-nya dengan result Riemann min, Riemann min. Min-nya maksudnya middle tengah. Dengan batas intervalnya 1 sampai 5
dan banyaknya subinterval itu ada 100. Nah, ketika di run didapatkan hasil untuk Riemann tengahnya yaitunya 0,7998 dan akurasinya 0,8 dan absolute errornya kecil dari 1,1 kali 10 pangkat min 7. Nah, kesimpulan dari metode Riemann yang digunakan, baik itu dengan menggunakan Riemann kiri, kanan, ataupun tengah, yakni untuk Riemann kiri itu memberikan hasil yang lebih tinggi, yaitunya 0,819 dibandingkan dengan hasil akurasinya yakni 0,8. Nah, untuk Riemann kanan sendiri memberikan hasil yang lebih rendah, yaitunya 0,781, yang mana dibandingkan dengan hasil akurasi 0,8 ini lebih rendah. Lalu selanjutnya untuk Riemann tengah memberikan hasil 0,7998, yang mana ini paling mendekati nilai akurasi 0,8, yang menunjukkan bahwa metode Riemann tengah, metode ini lebih representatif untuk fungsi di interval 1-5 pada selang pada yang banyaknya subintervalnya itu ada 100. Nah, baiklah sekian. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aproksimasi yang mana ini digunakan untuk menghitung integral dari fungsi yang sulit atau tidak mungkin diintegrasikan secara analitik. Pertama, metode Riemann dengan menggunakan Riemann kiri. Nah, untuk angkanya sendiri, yang pertama, ini dengan menghitung panjang subinterval, lalu menginisiasi jumlah total hasil integral, lalu kode ini digunakan untuk looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Nah, langkah yang pertama dilakukan yaitunya dengan mendeklarasikan fungsi. Nah, di mana di sini fungsinya dengan parameter x dan state-nya 1 per x kuadrat. Nah, lalu fungsi ini digunakan untuk memanggil fungsi Riemann kiri untuk menghitung integral, di mana ketika di run didapatkan hasil bahwasanya Riemann kirinya yaitunya 0,8194 dan fungsi integratnya 0,8 dengan absolute errornya itu lebih kecil dari 1,1 dikali 10 pangkat min 7. Baiklah, selanjutnya Riemann kanan. Nah, untuk Riemann kanan, sama kita menghitung panjang setiap subinterval, inisiasi jumlah total dengan sum, dan looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Lalu mengembalikan nilai total sebagai hasil dengan return sum. Lalu kita mendeklarasikan fungsi untuk integral dengan fungsinya parameter x dan state-nya 1 per x kuadrat. Nah, ketika di run didapatkan hasil bahwasanya Riemann kanannya yaitu 0,7810 dengan akurasinya 0,8 dan errornya kecil dari 1,1 dikali 10 pangkat min 7. Selanjutnya, Riemann tengah. Nah, untuk Riemann tengah, yang pertama dilakukan dengan menghitung panjang setiap subinterval. Nah, lalu dengan menginisiasi jumlah total hasil integral dengan inisiasi awalnya sumnya itu 0 dan looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Lalu selanjutnya kita mengembalikan nilai total sebagai hasil dengan mereturn fungsi sum ini. Lalu langkah yang dilakukan untuk menghasilkan nilai Riemann tengah yang pertama dengan deklarasi fungsi untuk integral, di mana di sini untuk fungsinya sendiri parameternya adalah x dan menstate fungsinya itunya 1 per x kuadrat. Dengan kita panggil fungsi Riemann-nya dengan result Riemann min, Riemann mid-nya maksudnya middle tengah dengan batas intervalnya 1-5 dan banyaknya subinterval itu ada 100. Nah, ketika di run didapatkan hasil untuk Riemann tengahnya yaitunya 0,7998 dan akurasinya 0,8 dan absolute errornya kecil dari 1,1 kali 10 pangkat min 7.
Nah, kesimpulan dari metode Riemann yang digunakan, baik itu dengan menggunakan Riemann kiri, kanan, ataupun tengah, yakni untuk Riemann kiri itu memberikan hasil yang lebih tinggi, yaitunya 0,819 dibandingkan dengan hasil akurasinya yakni 0,8. Nah, untuk Riemann kanan sendiri memberikan hasil yang lebih rendah, yaitunya 0,781, yang mana dibandingkan dengan hasil akurasi 0,8 ini lebih rendah. Lalu selanjutnya untuk Riemann tengah memberikan hasil 0,7998, yang mana ini paling mendekati nilai akurasi 0,8, yang menunjukkan bahwa metode Riemann tengah, metode ini lebih representatif untuk fungsi di interval 1 sampai 5 pada selang pada yang banyaknya subintervalnya itu ada 100. Nah, baiklah sekian. Terima kasih. Nah, jadi untuk di bagian metode Newton-Cotes trapezoidal, nah di sini kita membuat variabel baru bernama trapezoid, di mana trapezoid ini mendefinisikan function f a b. Nah, apa f a b ini? F ini adalah fungsi yang akan diintegrasikan, a ini di bawah, b ini di atas. Jadi kita return, yang dimana ini kita menggunakan rumus menjadi luas trapezoid. Nah, kita membuat variabel f, di mana f ini basic function dari sini, dimana function f-nya itu sesuai yang kita minta atau sesuai yang di soal minta, dimana kita sini menggunakan eksponensial f. Nah, kita membuat variabel baru lagi yaitu result trapezoid, dimana result trapezoid ini memakai inisiasi dari fungsi variabel trapezoid di atas ini, dimana f ini adalah fungsi yang diintegrasikan, terus a-nya ini adalah batas bawahnya berarti 0, b ini batas atas berarti 3. Jadi ketika kita print result trapezoid hasilnya adalah 31,62831. Nah, untuk metode Newton-Cotes selanjutnya di sini Moultrie. Nanti kita membuat suatu function di mana f ini sama kayak tadi. Fungsi yang akan diintegrasikan a batas bawah, b batas atas, dan ini adalah jumlah subinterval. Di sini kita menghitung panjang dari subinterval tersebut, terus kita jumlahkan, membuat variabel baru sum dari f yang titik awalnya a. Kita loop dari 1 sampai n1. Terus sumnya kita ubah lagi ditambah 2, jadi ditambah 2 dikali rumusnya, terus diubah lagi ke sum ditambah titik f di depan di rumus ini a plus n kali. Terus kita kembalikan lagi ke aproksimasi integralnya, yaitu d dikali sum dibagi 2. Terus di sini kita membuat si f-nya ini, funksinya ini yang sesuai yang kita soal, yaitu eksponensial x. Jadi ketika kita mau trap, kita masukin yang dari bawahnya ini, f-nya itu ya f, fungsinya ini eksponensial x, terus batas bawahnya 0, batas atasnya 3, terus dimasukin semua 1000. Terus kita bandingkan dengan integrate, artinya ini merupakan bawaan dari sekitarnya. Jadi ketika sekarang hasil si Moultrie yang kita mau 19,08555, sedangkan yang bawaannya itu bawaan dari R-nya itu 19,08554 with absolute error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadza Puspa dari Ashar dengan NIM 122456072 dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Simpson 1/3 dan metode Romberg. Metode Simpson ini dia pakai metode Simpson sepertiga ini dia pakai interpolasi polinomial order 2. Jadi dia pokoknya dia menghitung fx sampai fx0 sampai fxn. Nah, jadi kita definisikan dulu variabel multiple Simpson itu dengan variabelnya itu ada f,
A, B, sama N. Terus kita buat nih rumus D, di mana rumus D ini untuk menghitung panjang setiap subintervalnya. Jadi dia B itu batas bawah, B itu batas atas, A itu batas bawah, terus dibagi dengan N. N itu jumlah dari eh, subintervalnya. Jadi ada berapa banyak subintervalnya. Terus kita definisiin sum itu sebagai FA. Jadi kita masukin nilai A ke dalam fungsi F. Terus eh, kita buat looping. Itu sampai N-1. Jadi eh, kita ngitung dari I-nya 0 sampai N-1. Itu kalau misalnya I-nya eh, ganjil, itu di, eh, dia akan menghitung menyimpan nilai sum itu sebagai sum itu tadi kan nilai f yang dimasukkan A, fungsi f yang nilai x-nya itu A, terus ditambahkan dengan 4 kali fungsi selanjutnya. Jadi fa itu sebagai x0, terus faid ini sebagai x selanjutnya, x2 atau x selanjutnya gitu. Itu kalau misalnya I-nya tuh ganjil. Jadi kalau misalnya I-nya 1, 3, seterusnya itu akan dikali 4. Tapi kalau misalnya genap, dia akan dikali 2. Jadi kayak fx2, fx4 seterusnya. Terus, kan ini sampai n-1. Nah, fn-nya itu kita dikaliin aja, ditambahin aja. Gak usah dikaliin 4 atau 2. Itu untuk nilai akhir dari sum. Terus eh, setelah di setelah dapat nilai sumnya, nilai akhir dari sumnya, kita kali ini tadi kan ada rumus D. Jadi kita kaliin eh, D itu dengan sum. Jadi rumus multiple Simpson itu D per 3 dikali sum jumlah dari fx semuanya itu. Jadi kita kaliin D B min A per N dikali sumnya yang udah ditambahin tadi dibagi dengan 3. Itu untuk multiple Simpson sepertiga. Terus misal nih kita punya fungsi X 2X, 2 pangkat X. Kita punya fungsi 2 pangkat X. Dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 3, terus kita bagi subintervalnya sampai 1000. Jadi A-nya A-nya 0, B-nya 3, N-nya 1000. Ini kita bisa hitung nilai D. Terus kita sumnya itu kita hitung sampai 999. Terus sum akhir itu F 1000. Kita hitung pakai rumus tadi, terus kita bandingin. Ini fungsi bawaan dari R untuk ngitung itu untuk mencari nilai integral tadi. Itu buat perbandingan aja. Ini kalau misalnya hasil dari pakai multiple Simpson sepertiga, ini hasil dari bawaan dari R. Ini cuman beda tipis banget 0,00001 gitu. Terus lanjut ke metode Romberg. Ini sebenarnya hasilnya ini nanti metodenya akan berbentuk sepertiga apa segitiga siku-siku. Jadi dia nih eh, dia mak eh, dia bakal make matriks. Jadi perhitungannya tuh nanti visualisasinya tuh akan berbentuk matriks. Jadi kita make multiple trapezoid, make rumus multiple trapezoid untuk yang R11. Terus kita buat loop perulangan itu sampai dari dari 2 sampai N. N itu
jumlahnya tadi ya. Terus untuk I,1 itu kita pakai multiple trapezoid dengan eh, fungsi fungsi terus batas bawah, batas atas, terus 2 pangkat I-1. Jadi maksudnya kita pakai multiple trapezoid untuk 2 pangkat I-1. Jadi kalau misalnya eh, I-nya tuh 2, berarti 2 pangkat 1. Multiple trapezoid 2 pangkat 1. Kalau misalnya I-nya 3, berarti multiple trapezoid 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Terus buat lagi loop itu untuk J, jadi kan ini I,1. Terus kalau I,J kita mau eh, cari yang dimensi yang beda, itu I,J itu make rumus kita ngitung nilai Rombergnya berdasarkan nilai-nilai yang udah kita dapetin tadi. Tadi kan pakai multiple trapezoid. Terus ini dihitung lagi di eh, kolom yang berbeda dari matriks itu pakai 4 pangkat J min 1 dikali eh, J ini tuh J yang mau kita hitung. Terus kalau memang kita hitung, terus dikalikan dengan R I, J min 1. Jadi dikurang R dikal R I, I min 1, J min 1. Terus dibagi 4 pangkat J min 1 dikurang 1. Terus dia akan mengembalikan nilai dari R. Terus misal kita punya fungsi E pangkat X, berarti ini E pangkat X. Terus dengan kita mau ngitung Rombergnya dari fungsi F, batas bawah 0, batas atas 3, terus dengan subintervalnya ada 5. Terus kita eh, mas, bakal ngeprint hasil Rombergnya. Jadi misal eh, kita mau ngitung, berarti ini ngitungnya sampai kita sampai I,1,5. Terus kita persempit lagi sampai kita ketemu hasilnya. Ini hasil akhirnya sama hasil akhir dari Romberg sama hasil hasil akhir dari eh, rumus yang ada di R. Tuh. Sebenarnya untuk Romberg ini dia akan menghasilkan matriks gitu yang seperti ini. Dia akan menghasilkan matriks gini, di mana ini nilai paling akhirnya itu adalah hasil akhir dari eh, hasil dari eh, hampiran integral yang kita cari. Jadi ini 1 sampai 4 kita hitung karena ini intervalnya sub intervalnya ada 4, jadi kita hitung dari 1, sampai 4. Terus kita cari pakai rumus yang tadi, dia bakal jadi segitiga siku-siku, terus ketemulah hasil akhirnya. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.